Bocah, kembali lagi bersama Edu Rena, inspirasi berencana. Oke, kembali lagi bersama podcast Edu Rena yang kali ini menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif. Kita kenalkan dulu dari Kak Kinanti dan Kak Anam. Oke, bisa sapa-sapa ke kamera, Kak? Halo. Oke. Nah, Kak Kinanti ini salah satu siswa dari SMA 2 Taruna Pamong Praja yang kali ini lolos SNBP di Universitas Brawijaya dengan jurusan hukum. Betul ya, Kak? Di samping Kak Kinanti juga ada Kak Anam selaku Ketua Umum Genre Bojonegoro. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin dari Kak Kinanti juga Kak Anam gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget dan Baik sangat banget ya. semangat buat hari ini karena ini perdana Oke. banget. Gitu, Kak. Dari Kak Anam gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah hari ini tetap semangat, senyum, dan masih berkreasi untuk remaja Bojonegoro. Wah, boleh tepuk tangan buat kita semuanya ya. Ini narasumber yang sangat luar biasa dan keren-keren kali ini. Sebelum kita juga ngobrol lebih jauh lagi, untuk keseharian atau kesibukan Kak Kinanti dulu deh, gimana nih Kak? Selain saya menjadi siswa ya, karena saya juga aktif berorganisasi, ekstrakurikuler dan juga menjadi anggota tim lomba debat. Selain menjadi siswa, saya juga aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup karena kebetulan saya pengurus inti dari Satuan Karya dan juga membimbing adik-adik mungkin untuk arahan Kak gimana tips dan trik untuk menjadi debat pembicara 1, 2, atau 3. Nah itu kadang-kadang saya membantu dan selain itu di rumah saya tetap berinovasi dan berkreativitas untuk berlatih bahasa seperti itu Kak. Wah, ternyata bagus sekali pengalaman-pengalaman dari Kak Kinanti. Bisa tuh Kak, kalau kita nanti Kak Anam debat sama Kak Kinanti gitu. Buat latihan sekaligus dan bisa banget, serius. Iya, kita atur jadwal ya Kak. Ditunggu. Terus dari Kak Anam sendiri gimana nih Kak, kesibukan atau keseharian Kak Anam? Oke, baik. Alhamdulillah keseharian saya ini karena sudah lulus S1, jadi tinggal seorang remaja kita harus berorganisasi. Alhamdulillah sekarang selain jadi ketua Forum Genre Bojonegoro, saya juga menjadi ketua Dewan Desa Cabang Bojonegoro yang bagaimana menangani pramuka penegak pandega se-Bojonegoro. Dan selain itu, hari kesan saya juga memiliki komunitas yang bagaimana untuk mengembangkan potensi anak muda yang di era-era Gen Z sekarang, terutama belajar untuk bagaimana berbicara di depan, public speaking dan lain sebagainya. Mungkin itu. Berarti Kak Anam juga salah satu pemuda yang inspiratif di kalangan Bojonegoro saat ini ya Kak. Menaungi berbagai hal ya Kak, ini komunitas multi talent ya Kak ya. multi talent, multitasking juga. Oke, pastinya dalam podcast hari ini kita juga mempunyai tema yang menarik untuk dibahas, yang dimana tema kali ini adalah mimpi, langkah, dan masa depan. Oke, mungkin saya mau tanya dulu, untuk mimpi dan masa depan menurutnya Kak Kinanti dan juga Kak Anam itu seperti apa? Dari Kak Anam dulu deh, Iya, tadi kan Anam Kak dulu Kinanti ya. Kita bicara mimpi, itu harus kita wujudkan dan harus kita nyatakan secara real. Betul. Apalagi mimpi itu gratis, ya kan? Tinggal bagaimana mimpi yang anak muda dapatkan itu harus terbuktikan di sekarang. Nah, untuk masa depan menurut Kak Anam itu adalah hal bagaimana bagaimana yang harus kita wujudkan, ya kan? Yang harus kita kedepankan, cita-cita yang paling tinggi dalam masa depan kita yang harus lebih cerah. Makanya di forum genre ini kita harus lebih merencanakan sebuah masa depan yang indah, yang luar biasa untuk bangsa dan negara ini. Kalau di genre sendiri itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti apa Kak biasanya? Oke, baik. Nah, ini adalah pertanyaan yang luar biasa kepada teman-teman terutama remaja di Bojonegoro. Ya, biar mereka juga tahu Kak. Gitu. Jadi di genre itu satu kita belajar
tentang kesehatan remaja. Yang kedua, kita belajar bagaimana merencanakan sebuah masa depan yang lebih indah. Yang ketiga, kita sebagai remaja harus merencanakan perkawinan. Jangan sampai remaja-remaja sekarang itu nikah dini. Yang keempat, remaja harus memiliki skill inovatif, kreatif. Semua itu ada di dalam genre. Nah, maka dari itu tinggal bagaimana peran remaja mengambil sikap terhadap genre dan bisa bergabung dalam generasi berencana. Oke. Mungkin proker atau program kerja yang ada di genre sendiri itu apa, Kak? Terkait program kerja dari genre, ini hal yang menarik dan harus diikuti oleh semua siswa-siswi. Betul atau sekali. BISR. Yang pertama, kita akan membuat duta genre. Itu dulu sih, hal yang pertama dulu. Yang kedua, kita harus menyadarkan bagaimana pemuda harus memiliki masa depan yang cerah. Jadi kita nanti akan keliling ke sekolah, akan edukasi tentang bullying, edukasi tentang pernikahan diri, dan merencanakan masa depan. Gitu. Oke. Jadi guys, menurut Kak Anam ini di genre sendiri itu juga mempunyai program kerja yang sangat-sangat bagus dan juga sangat menarik untuk diikuti oleh kalangan remaja di Bojonegoro. Salah satunya ada tadi program Duta Genre ya Kak, terus ada juga sosialisasi dan lain sebagainya kayak gitu. Dan Kak Kinanti sendiri dari tadi yang saya tanyakan, mimpi dan masa depan menurut Kak Kinanti sendiri itu bagaimana Kak? Jadi menurut saya mimpi itu keinginan, Kak. Keinginan kita di masa depan. Nah, hubungannya kan di masa depan. Masa depan itu perencanaan kita saat ini. Mimpi itu andai kata hal yang masih belum kita miliki saat ini. Tapi itu bisa direncanakan untuk masa depan. Karena apa? Saat kita ingin bermimpi kan kita berandai. Jadi kalau misalnya kita berandai-andai, otomatis ada sesuatu di dalam diri kita untuk mendorong menggapai hal tersebut. Nah, hal tersebut yang disebutkan dengan mimpi. Sesuatu yang ingin dimiliki oleh seseorang tetapi masih belum didapatkan. Itu mimpi. Kalau untuk masa depan adalah hal yang nantinya akan kita akan berada di situasi tersebut. Jadi itu adalah waktu kita yang akan datang. Bagaimana nantinya cara kita hidup dan melalui situasi di masa depan, yaitu situasi yang bagaimana kita akan hadir di masa mendatang. Itu adalah masa depan. Sesuatu yang ingin kita capai dan kita akan berada di sana, seperti itu. Oke. Saya tadi sedikit menggarisbawahi kalau motivasi di diri dalam Kak Kinanti sendiri kan sudah ada dorongan sendiri ya Kak. Nah, untuk motivasi eksternalnya Kak, bagaimana dari support system keluarga atau lingkungan sekolah atau teman, gimana Kak? Jadi untuk menggapai mimpi, kita butuh support system. Betul itu benar banget. Karena kalau misalnya diri kita sendiri kan nggak akan bisa ya Kak. Betul. Ya? Karena kan kita makhluk sosial, butuh dorongan dari eksternal, benar. Jadi dari sekolah ada yang namanya itu BK, bimbingan konseling. Secara langsung maupun tidak langsung itu akan membantu kita. Secara langsung dia akan mengarahkan kita. Yang pertama, saat kita lulus SMA, guru BK itu akan mendampingi kita untuk memilih kamu ingin melakukan apa setelah lulus, bekerja, sekolah, atau mempelajari sesuatu. Kuliah atau mempelajari sesuatu. Nah, yang secara tidak langsung guru BK itu bisa memotivasi kita, karena kan selain teman dan keluarga, guru itu sangat berfungsi di dalam perjalanan kita untuk meraih sesuatu. Nah, yang kedua adalah keluarga. Ini yang paling penting teman-teman ya Kak ya. Karena keluarga adalah bisa disebut eksternal dan juga internal. Itu yang sebagian besar menentukan jalan hidup kita. Kalau misal keluarga kalian support maupun tidak support, yang penting kalian berusaha. Jadi support keluarga itu bonus dan hadiah. Saat kita berusaha, keluarga itu menjadi salah satu penopang, seperti halnya saat kamu pergi sekolah dan orang tua kamu bilang hati-hati di jalan atau semangat untuk belajar. Nah, itu support untuk kita bekal menggapai asa atau menggapai mimpi. Dan yang ketiga teman. Ini yang paling penting. Di satu sisi, di saat yang bersamaan, ini bisa menjerumuskan dan
bisa membimbing kita menuju jalan yang benar. Saat kita punya teman yang memang benar-benar baik, saya juga memiliki pengalaman bahwasannya teman yang baik dan yang menurut saya itu kurang, itu ada. Saat kamu menemukan lingkungan pertemanan yang bagus, kamu akan merasa bahwa kenapa aku tidak bisa sebaik temanku itu. Otomatis kamu akan terdorong dan kamu ingin menggapainya. Aku ingin menjadi seperti dia, aku ingin bisa untuk belajar dan bisa mengerjakan sesuatu seperti temanku yang bisa mengerjakan semuanya. Tetapi di saat yang bersamaan, saat kamu mempunyai lingkungan pertemanan yang cukup buruk, bisa saja kamu ngapain belajar? Mending kita ngopi aja kan ya. Bener banget, daripada kita belajar, kita berusaha, kita berlatih. Nah, lebih baik kita mencari pertemanan yang sangat memberikan banyak manfaat baik untuk diri kita. Apalagi saat kamu punya lingkungan pertemanan seperti halnya temanku juara, tetapi teman yang satunya bilang, kenapa sih juara doang? Kan aku juga bisa. Banggain itu ya? Oh, iya. Itu bener banget. Dia iri kepada temannya. Itu kan salah satu hal yang negatif. Otomatis kita harus bangga dan kita harus bisa untuk seperti teman kita, seperti itu. Jadi menurutnya Kak Kinanti sendiri, motivasi dari ketiga elemen tadi, keluarga, guru, dan juga pertemanan itu sangat penting untuk mendorong Penting banget. masa depan dari Kak Kinanti ya? Iya, penting banget. Oke. Bukan hanya saya, tapi juga teman-teman yang lain nantinya. Betul sekali. Nah, Kak Kinanti sendiri ini kan Gen Z ya? Iya, Masuk bener Gen Z banget. ya? Kalau Kak Anam ini kan udah Bener apa? gen Abu-abu sama iya. Nah, kan banyak sekali ya teman-teman Gen Z itu sekarang itu FOMO, Kak. Kan kalau yang temennya A jurusan A ikut, kalau jurusan B ikut, kayak gitu kan. Nah, menurut Kak Kinanti sendiri itu bagaimana, Kak, menyikapi hal-hal tersebut? Menyikapi kefomoan terhadap pilihan jurusan Iya. ya, Kak ya. Jadi kalau misal kita punya teman yang satu nih ingin jadi dokter, kan dia di rumpun kesehatan. Iya. Yang kedua, dia pengen jadi pengacara, ini kan di rumpun sosum. Ya. Kalau misal dia berada di tengah-tengahnya ini, apa aku ikut si A aja ya? Enak tahu jadi dokter bisa pamer jas lab gitu misal. Tapi kalau misal aku jadi dokter, aduh capek sekolahnya lama. Ya udah aku ikut temanku kece aja jadi pengacara gitu. Mungkin aku mau ikut dia aja pilih jurusan hukum. Di satu sisi kamu punya motivasi yang tinggi untuk meraih cita-cita yang lebih baik. Tapi di saat yang bersamaan, saat kamu memilih dan kamu ikut temanmu, kapabilitas yang kamu miliki itu kurang dan belum maksimal. Jadi kamu nantinya akan kesusahan sendiri. Sesat di tengah jalan ya, Kak? sesat di tengah Bisa jalan, jadi karena, gitu. Bukan keinginan yang memang dari Dari diri sendiri diri, sepenuhnya, tetapi ada dorongan untuk FOMO. FOMO kan untuk ikut-ikutan. Iya. Jadi kayak kita pendiriannya kurang. Jadi menurut saya FOMO itu bisa disikapi dengan baik, tetapi bisa juga menimbulkan hal yang buruk seperti itu. Oke. Nah, saat ini kan Kak Kinanti sudah mengalami di fase lolos ya, Kak. Lolos dari jurusan yang diinginkan. Iya, Nah, mungkin alhamdulillah. ada sebelum-sebelumnya atau latar belakang Kak Kinanti yang mungkin itu jadi titik terendah Kak Kinanti itu mungkin apa, Kak? Jadi omong-omong soal titik terendah berarti gimana saat kita merasa bahwa capek atau stres atau kita tidak tahu harus melakukan apa lagi Iya. ya. Titik terendah saya ada di saat kelas awal SMA dan pertengahan SMA. Jadi kelas 10 dan kelas 11. Tetapi paling berat itu kelas 11 ya. Karena kan memang kita sudah tahu jalan yang mau kita ambil dan kita juga mempersiapkan segalanya. Nah, di satu sisi saya kan aktif di kegiatan non-akademik seperti Betul. halnya organisasi pramuka, organisasi satuan karya, lalu ekstrakurikuler, barisan pengibar bendera di sekolah, dan juga menjadi anggota tim lomba debat, dan yang terakhir itu menjadi anggota OSIS. Nah, yang mana kalau misal kita bisa punya kegiatan di waktu yang bersamaan, itu kan pasti akan sangat susah. Betul sekali. Ada lebih dari 3 kegiatan yang kita punya dan waktunya bersamaan. Memanage waktunya ya, Kak, Iya. yang susah ya. Itu yang mungkin orang bilang kamu itu harus pinter-pinter mengatur waktu, manage Betul. waktu. Kamu harus membagi sesuai prioritas. Tapi tidak semudah apa yang dikatakan orang-orang. Iya.
Bahkan jika kalian teman-teman para pemuda melihat kita berbincang di sini, ini juga tidak begitu mudah hingga kita sampai di titik ini. Jadi percayalah bahwasannya saat kamu berada di titik terendah, kamu hanya perlu terus berusaha, terutama bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Bojonegoro ya Kak ya. Jadi waktu itu saya bingung, saya mengutamakan akademik dan juga non akademik, karena non akademik ini sebagai penunjang saat kita aktif, saat kita menjadi pemimpin. Karena kebetulan saya seorang pengurus inti, menjadi pradana putri dan juga menjadi pengurus di OSIS. Kalpataru. OSIS saya menjadi anggota karena saya cuma 1 tahun di sana. Sudah banyak sekali, karena itu di titik terendah saya bingung. Di waktu yang bersamaan nih ada 3 kegiatan. Saya menjadi ketua pelaksana kegiatan pramuka di sekolah, dan saya juga ada lomba paskibra. Di sisi lain saya menjadi wakil ketua kelas untuk kegiatan memancing, kalau nggak salah ada di SMA saya, lomba atau kegiatan memancing itu ada. Nah di sisi yang lain, di saat yang bersamaan kita sedang banyak nih kerja kelompok. Nah kerja kelompok kan kita butuh yang namanya satu sama lain ya untuk disatukan, karena kan kita kelompok. Nah di sisi lain, karena kan tidak semua manusia atau orang itu memiliki kapabilitas yang sama. Betul. Saat kita kerja kelompok kan mungkin banyak, ada yang numpang, ada yang usaha, ada yang ngerjain, iya punya ide tapi dia nggak berani menyampaikan. Terus saya bingung, ini kelompok, kalau misal saya lepaskan, saya nggak ikut memberikan saran dan kreativitas, itu nanti pasti nilainya nggak maksimal, karena saya kan tidak berkontribusi. Yang kedua, saat saya menjadi ketua pelaksana, kalau saya tidak terjun langsung, otomatis pasti akan amburadul, karena kan sebagai penanggung jawab. Dan yang ketiga, saat saya kalau misal nggak fokus latihan untuk lomba, pasti nanti hasil akhirnya nggak maksimal. Betul. Di situ saya bingung. Bahkan ini mungkin agak malu bagi saya untuk menyampaikan, saya pernah saat semua orang yang sudah pulang sekolah di sore hari, saya masih berada di ruang kelas yang sepi, ya tidak ada orang, karena saya mau ada latihan di sore harinya. Saya di situ meratapi nasib, mungkin di saat orang yang lain keluar ngopi dan keluar bermain bersama teman-temannya, saya masih di situ merenungkan apa yang ingin saya kerjakan setelah ini. Jadi seperti itu, akhirnya saya fokuskan dan prioritaskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Akhirnya saya bisa tertata, dan alhamdulillah titik terendah itu sudah terlampaui. Alhamdulillah, luar biasa sekali buat Kak Kinanti yang sudah melewati fase-fase tersulit atau titik terendah sampai akhirnya kali ini bisa lolos di universitas yang diimpi-impikan. Oke, kita kembali lagi ke Kak Anam ya Kak, kali ini. Kak Anam sepertinya kegerahan ini. Agak nervous sedikit. Untuk Kak Anam bisa menanggapi dari penyampaian Kak Kinanti terkait dari tadi titik terendah sampai akhirnya Kak Kinanti bisa mencapai univ yang diimpi-impikan, seperti apa Kak tanggapannya? Oke, baik. Jadi kita kembali ke Gen Z. Nah, Gen Z itu mereka itu dia itu ingin enaknya aja. Betul. Tapi prosesnya dia nggak mau, ya kan? Kalau Kak nanti tadi kan prosesnya mulai dia menatapi nasib, ada usaha ya Kak yang dilakukan, pendidikan juga ini, pendidikan dan sebagainya, dan sampai hasilnya Kak nanti bisa lolos di kampus Brawijaya impiannya. Nah, tapi kalau Gen Z sekarang, apa di Bojonegoro, remaja sekarang itu dia tuh lebih ke instan. Bagaimana pencapaiannya itu lebih sedikit perjuangannya, tapi banyak impiannya. Nah, maka dari itu, kalau saya kembali lagi ke genre, ke pramuka, ini harus kita dekatkan dulu kepada teman-teman kita. Harus kita sadarkan terlebih dahulu ke teman-teman kita. Intinya harus ada pendekatan, bahwasanya mimpi yang besar itu harus ada pengorbanan yang luar biasa, ya kan? Jangan sampai kita sia-siakan. Nah, apalagi remaja di Bojonegoro ini banyak variasi. Betul sekali. Banyak variasi, banyak lain sebagainya. Nah, inilah genre hadir di dalam situ untuk mendekatkan
ke remaja, untuk menyadarkan remaja. Apalagi di genre ada bidang konseling. Nah, ini perlu banget. Makanya genre juga harus hadir memberikan ruang kepada remaja-remaja yang ada di Bojonegoro. Ya, kalau nanti dia meratapi nasib, ya kan, di Ada yang rumah bingung sendiri, ya, ada yang kebingungan. Bisa langsung. diarah, gitu. Nah, itu juga harus ada pertemanan. Bagaimana kita mencari teman yang baik dan sebagainya. Nah, di genre juga ini kita sudah ajarkan bagaimana menjadi konseling sebaya. Betul Bagaimana sekali. kita menjadi teman yang baik untuk teman curhat dan lain sebagainya. Ini di genre ada semua. Nah, maka dari itu perlunya kita mendekatkan kepada remaja Bojonegoro. Kita sadarkan remaja Bojonegoro. Itu mungkin dari saya. Ya, karena Gen Z itu terkenal dengan ekspektasinya yang tinggi, tapi realita atau usahanya itu nggak ada, kurang maksimal. Jadi perlu adanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pihak remaja yang ada di Bojonegoro. Salah satunya juga ada komunitas genre yang mewadahi remaja-remaja untuk mendapatkan teman, konseling, dan lain sebagainya. Nah, kita memasuki penutup podcast yang dimana nanti Kak Kinanti dan juga Kak Ana bisa menyampaikan closing statement atau harapan atau saran untuk pemuda-pemuda yang di Bojonegoro saat ini. Dari siapa dulu? Kak Kinanti dulu. Oke, boleh. Izin ya, ini senior Oke. saya. Jadi ini untuk harapan ya. Harapan saya, jadi saya punya satu kalimat bahwasanya kalau kamu merasa kamu gabut hari ini, kamu nggak punya kerjaan dan kamu nggak tahu mau ngapain, percayalah itu adalah hasil dari usahamu kemarin. Tapi kalau kamu merasa hari ini kamu nggak punya kerjaan, tapi kamu stres banget, kamu mikirin tentang masa depan atau hal yang nggak pasti, itu juga usaha dan itu juga bayaran atau hadiah dari usahamu kemarin, tetapi masih kurang maksimal. Dan secara tidak langsung kamu menyadari hal itu, tetapi tidak dengan satu kata-kata yang menyadarkan kamu. Jadi untuk semuanya, kalau kalian lihat tangan ini, bukan tangan hanyalah kiasan, tapi ada teknologi canggih, yaitu HP ya kan? Iya. Handphone. Itu seperti halnya kamu menggenggam satu dunia di tanganmu, karena itu bisa memberikan kamu informasi yang sangat luar biasa. Bahkan hal sekecil apapun yang kamu mau tahu, itu ada dan bisa. Jadi untuk semuanya, jangan berusaha setengah-setengah. Tapi kalau kamu mau tahu, kesempatan itu sangat banyak, Kak. Betul. Karena yang pertama adalah niat, yang kedua adalah usaha, dan yang ketiga adalah peluang. Peluang ini hadiah dari usahamu. Karena apa? Usaha ini akan menghasilkan kesempatan. Jadi setelah kamu punya tiga ini, kamu harus tetap fokus dan semangat. Karena beberapa teman atau dari lingkungan masyarakat dekat saya kan masih banyak, Kak, minoritas dari mayoritas yang belum paham bagaimana cara mereka mencari peluang atau kesempatan. Nah, hal itu kamu jangan minder, jangan insecure. Tetap pertahankan tiga prinsip ini: niat, usaha, dan juga peluang. Jadi itu nantinya setelah kamu semangat, kamu tetap berjuang untuk mendapatkannya, saya yakin itu akan bisa meningkatkan kesejahteraan di hidup kamu sendiri. Dan juga nanti kabar baiknya, kalau kamu berhasil, kamu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat lainnya. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali closing statement dari Kak Kinanti. Kita beralih langsung ke Kak Ana. Oke. Jadi bagi saya, ini untuk remaja Bojonegoro yang memiliki banyak organisasi. Ada kata satu, hidup itu harus dipaksa, terpaksa, bisa, luar biasa. Nah, Gen Z sekarang, ini waktunya kita sadarkan. Dari mana? Dari dirinya sendiri. Semua itu akan berubah karena dirinya sendiri. Ya kan? Bukan karena orang lain. Betul. Orang lain itu hanya memberikan motivasi, hanya memberikan arahan. Tapi mau atau tidak itu tinggal diri kita sendiri. Maka kita harus siap dipaksa dengan keadaan, dengan waktu, dengan segalanya. Setelah kita paksa, kita akan
terpaksa melakukan tersebut, ya kan? Setelah itu kita akan bisa. Nah, bisa apa? Bisa segalanya yang telah kita terpaksa tadi. Habis bisa, berjalannya waktu kita akan menjadi yang luar biasa. Inilah yang harus diterapkan oleh Gen Z. Nah, Gen Z sendiri harus memiliki mimpi dan semangat juang yang lebih tinggi. Apalagi Gen Z ini adalah salah satu pemimpin yang akan datang di negara ini. Betul sekali, di Masa masa depan. depan negara ini. Jangan sampai negara ini diambil oleh orang-orang yang kurang baik. Iya, apalagi bisa menyengsarakan nanti Nah, Kak, ya. maka dari itu genre lah hadir untuk remaja di Bojonegoro, Jawa Timur, dan Indonesia untuk menjadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang memiliki kebijakan yang luar biasa. Nah, disinilah mungkin ini adalah ruang yang Besar buat remaja ya, Kak. bagi remaja. Mulai dari kita di genre diajarkan bagaimana kesehatan, kita diajarkan bagaimana kita memperencanakan masa depan yang lebih baik. Kita ajarkan bagaimana kita menjadi konseling yang lebih baik. Untuk teman Konseling sebayanya. Nah, ini perlu teman-teman semua. Jadi nggak harus ngopi. Iya, dan Nah, ngopi. dan ngopi. Ngopi lagi. Dan ngopi lagi. Geser-geser ya. Tapi teman-teman semua, pada intinya boleh kita ngopi, tapi dengan kita manfaatkan dengan yang baik, guys. Gitu. Mungkin itu dari saya untuk remaja Bojonegoro. Tetap semangat untuk masa depan, mimpi, langkah dan masa depan kita bersama. Ingat, Bojonegoro ada di tangan kita, Indonesia ada di tangan kita. Tinggal bagaimana seluruh remaja yang ada di Indonesia ini bisa bersatu untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Mungkin itu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Terima kasih atas closing statement yang sangat luar biasa dan keren dari Kak Kinanti dan juga Kak Anam. Terima kasih atas kehadiran dari kedua narasumber di hari ini. Saya Novita sebagai host pada podcast hari ini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton podcast hari ini. Dan juga sampai jumpa di podcast selanjutnya. Hai. Salam genre.